Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan khusus mendiskusikan tentang fraud risk management yang tentu saja sangat erat kaitannya dengan mata kuliah etika dan pendidikan anti korupsi. Fraud risk management relevan dengan pengendalian fraud dan penegakan etika sebuah organisasi dan individu yang ada di dalamnya. Fraud risk management yang saya akan diskusikan hari ini berasal dari Fraud Risk Management Guide edisi kedua yang baru saja diterbitkan bulan Maret tahun 2023 oleh COSO, Committee on Sponsoring Tradeway Commission, dan ACFE, Association on Certified Fraud Examiner. COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commissions dan ACFE atau Associations of Certified Fraud Examiner seperti yang kita ketahui adalah sebuah organisasi dan komisi yang menerbitkan framework tentang komponen internal control. Sedangkan ACFE adalah sebuah organisasi yang beroperasi di area fraud risk management. Pada kesempatan ini saya akan membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan antar komponen internal control dengan fraud risk management. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 prinsip daripada fraud risk management program. Kemudian kita akan menyinggung sedikit berbagai perubahan lingkungan dan fraud risk management. Dan terakhir kita akan membahas mengenai penggunaan data analytics dalam fraud risk management. COSO pada tahun 2013 merevisi kerangka kerjanya dalam konteks internal control yang pertama kali terbit tahun 1992. Framework COSO terdiri dari 17 prinsip yang berkaitan dengan 5 komponen internal control, yaitu control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring activities. Dari 5 komponen internal control tersebut, ada satu komponen yang sangat spesifik terkait dengan risk, yaitu risk assessment. Dalam konteks komponen risk assessment tersebut terdapat prinsip 8, yaitu the organization considers the potential for fraud in assessing risk to the achievement of objectives. Artinya, sebuah organisasi harus mendefinisikan adanya potensi fraud ketika melakukan asesmen risiko dalam mencapai objektif daripada organisasi. Tetapi apakah organisasi hanya memerlukan fraud risk assessment? Jawabannya tidak. Sebuah organisasi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dalam mengelola fraud risk. Organisasi tidak hanya membutuhkan fraud risk assessment, tapi juga memerlukan komponen lengkap dari fraud risk management program. Fraud risk management program terdiri dari 5 proses atau prinsip yang menggambarkan hal-hal sebagai berikut, yaitu fraud risk governance, fraud risk assessment, fraud control activity, fraud investigations and corrective action, fraud risk management, monitoring activities. Kelima proses atau prinsip berkelanjutan dalam fraud risk management ini sangat erat kaitannya dengan 5 komponen internal control. Pendekatan fraud risk management yang komprehensif tersebut memperlihatkan adanya perbedaan fundamental dalam mengidentifikasi kelemahan internal control yang menimbulkan errors dan kelemahan yang menimbulkan fraud. Sebuah organisasi yang hanya menambahkan fraud risk assessment dalam risk assessment yang ada dalam internal control kemungkinan tidak akan dapat menemukan kemungkinan terjadinya misstatement financial information, misstatement non-financial information, misappropriate asset, perpetrate illegal act, atau corruption. Ketika sebuah organisasi menerapkan fraud risk assessment yang spesifik dan lebih fokus dan terpisah dalam fraud risk management program, maka kemungkinan terjadinya fraud akan dapat dimitigasi. Gambar berikut meringkas hubungan antara framework COSO, internal control, dan fraud risk management. Dari gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa masing-masing proses dalam fraud risk management program sejalan dengan 5 komponen internal control. Selanjutnya, kita akan lebih detail membahas setiap proses atau prinsip dalam fraud risk management program. Fraud risk governance atau tata kelola resiko fraud
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tata kelola perusahaan dan lingkungan pengendalian internal. Tata kelola perusahaan membahas cara dewan direksi dan manajemen atau pimpinan organisasi untuk memenuhi kewajiban masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk di dalamnya tugas pokok, pelaporan, dan tanggung jawab hukum kepada stakeholders. Lingkungan pengendalian internal adalah landasan utama dalam proses penanganan risiko yang telah dinilai untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Setiap pimpinan organisasi memberikan contoh berperilaku sesuai dengan standar etis organisasi dalam bekerja. Ini kita kenal dengan nama tone of the top. Dewan direksi dan semua tindakan manajemen bekerja untuk menciptakan budaya kepatuhan mereka dan diharapkan menjadi contoh teladan, yaitu leading by example, menunjukkan integritas dan nilai-nilai etika dan mengembangkan filosofi dalam budaya organisasi yang tidak mentolerir perilaku fraud dan ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan. Sebagai bagian dari tata kelola, Dewan Direksi dan Manajemen Senior mendorong pelaksanaan sistem pengendalian internal yang kuat yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan upaya ini merupakan bagian dari pengelolaan risiko fraud. Fokus dari fraud risk governance adalah pertama menetapkan komitmen organisasi terhadap manajemen risiko fraud, yang kedua mendukung tata kelola risiko fraud, yang ketiga menetapkan program manajemen risiko fraud yang komprehensif, dan yang keempat adalah menetapkan peran dan tanggung jawab tata kelola risiko fraud seluruh organisasi. Berikutnya adalah mendokumentasikan program manajemen risiko fraud, kemudian mengkomunikasikan manajemen risiko fraud di semua tingkat organisasi, dan menggunakan data analitik untuk mendukung tata kelola risiko fraud. Pentingnya fraud awareness training adalah merupakan sesuatu yang sangat menjadi pertimbangan. Fraud awareness adalah kunci efektivitas dari program manajemen risiko. Jika karyawan, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak memahami fraud, akan sulit bagi mereka untuk mengidentifikasikan potensi risiko fraud dalam organisasi, melaporkan potensi yang terjadi, menetapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan, dan menyelidiki dugaan terjadinya fraud secara efektif. Fraud awareness yang meningkat di seluruh organisasi akan memastikan karyawan memberikan respon yang tepat dan waspada, memahami kewajiban mereka untuk melaporkan indikasi potensi fraud, dan tidak mencoba mengkonfrontasi atau memitigasi tersangka pelaku secara langsung sebelum berpikir untuk memahami fraud awareness system. Fraud risk assessment atau penilaian risiko fraud adalah proses yang dinamis dan iteratif untuk mengidentifikasikan dan menilai risiko fraud yang relevan dalam organisasi. Penilaian risiko fraud mencakup penilaian mengenai risiko fraud pada laporan keuangan, fraud pada laporan non-keuangan, dan penyalahgunaan aset, serta korupsi, termasuk di dalamnya tindakan ilegal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Organisasi dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan yang kompleks dan tujuan masing-masing. Penilaian risiko fraud yang pertama kali akan membentuk dasar bagaimana organisasi itu mengelola risiko. Penilaian risiko yang berikutnya akan membahas bagaimana perubahan lingkungan, operasional, dan organisasi, serta menyempurnakan dan meningkatkan tata kelola risiko fraud. Fraud merupakan kesalahan yang disengaja, yang dirancang untuk menghindari prosedur yang untuk mendeteksi oleh otoritas. Dengan demikian, tim penilaian risiko fraud harus melibatkan penggunaan penalaran strategis untuk mengantisipasi perilaku fraud. Penalaran strategis membutuhkan pola pikir yang skeptis dan melibatkan pertanyaan seperti bagaimana pelaku fraud mengeksploitasi kelemahan dalam sistem pengendalian, bagaimana pelaku dapat menghindari dan atau menyembunyikan pelanggarannya dari prosedur pengendalian. Risiko fraud berkembang seiring pertumbuhan dan perubahan organisasi,
dan seiring perubahan teknologi dan lingkungan operasi. Oleh karena itu penting bagi para penilai risiko fraud untuk turut berkembang dan memperbaharui secara berkala untuk mencerminkan perubahan internal dan eksternal di lingkungan tempat organisasi beroperasi, seperti kemampuan data analitik yang cukup dan yang lebih baru untuk mengidentifikasi risiko. Penilaian fraud tidak hanya merupakan komponen integral dari penilaian risiko dan pengendalian internal secara keseluruhan, tapi juga secara khusus terkait dengan COSO 2013, Internal Control Framework, dalam prinsipal nomor 8. Fokus dari fraud risk assessment adalah melibatkan tingkat manajemen yang sesuai, mencakup tingkat entitas, anak perusahaan, divisi, unit operasi, dan fungsional, menganalisis faktor internal dan eksternal, mengembangkan berbagai model jenis fraud yang diketahui, yang secara khusus mempertimbangkan risiko manajemen dalam konteks pengabaian terhadap pengendalian, menilai kemungkinan signifikansi risiko yang diidentifikasi, dan mempertimbangkan fraud triangle dan fraud pentagon untuk mengevaluasi elemen dari fraud. Fokus dari fraud risk assessment adalah mengidentifikasi efektivitas pengendalian fraud yang ada dan menilai keefektivitasannya, menentukan bagaimana menanggapi risiko, menggunakan teknik dan analitik yang mana untuk penilaian risiko fraud dan respon risiko fraud, mendokumentasikan penilaian risiko, dan melakukan penilaian ulang dan menilai perubahan pada risiko fraud yang ada. Komponen fraud triangle dan fraud pentagon. Seperti telah disinggung, penilaian risiko fraud perlu mempertimbangkan fraud triangle dan fraud pentagon atau model yang lain untuk mengevaluasi elemen fraud. Apa itu tiga komponen utama fraud triangle? Yang pertama adalah motivation, yang kedua adalah opportunity, yang ketiga adalah rationalization. Tiga komponen ini penting untuk diketahui. Peneliti terbaru menambah unsur arogansi dan kompetensi sehingga menjadi unsur pentagon. Apa itu arogansi? Arogansi atau kurangnya hati nurani adalah sikap superioritas yang merasa memiliki hak atau keserakahan dari orang yang dipercaya bahwa prosedur kontra fraud tidak berlaku untuk dirinya. Yang kedua adalah competence. Kompetensi adalah keahlian individu untuk mengeksekusi skema yang direncanakan, akses ke aset, orang atau sistem, kemampuan untuk melangkahi pengendalian, untuk menyembunyikan kesalahan, dan kemampuan untuk mengendalikan situasi sosial melalui rasionalitas, persuasi, kebohongan, dan paksaan, dan atau mengelola stres terkait. Demikianlah terkait dengan komponen fraud triangle dan fraud pentagon. Fraud control activity atau aktivitas pengendalian fraud adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk memitigasi risiko fraud telah dilaksanakan berupa prosedur spesifik atau proses yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya fraud atau untuk mendeteksi fraud dengan cepat dan jika itu telah terjadi. Aktivitas pengendalian fraud umumnya diklasifikasikan sebagai preventif atau dirancang untuk menghindari pelanggaran atau transaksi fraud pada fase awal, atau detektif, dirancang untuk mengungkap pelanggaran atau transaksi fraud setelah terjadinya fraud. Pemilihan, pengembangan, penerapan, dan pemantauan aktivitas pencegahan dan pendeteksian fraud merupakan elemen penting dalam pengelolaan risiko fraud. Pendokumentasian aktivitas pengendalian fraud meliputi penjabaran risiko dan skema fraud yang teridentifikasikan, aktivitas pengendalian fraud yang dirancang untuk memitigasi risiko fraud, dan identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas pengendalian fraud. Aktivitas pengendalian fraud merupakan bagian integral dari komponen pengendalian dan penilaian risiko fraud yang sedang berlangsung dari pengendalian internal.
Aktivitas pengendalian fraud dilakukan pada berbagai tingkatan organisasi. Dalam beberapa kasus merupakan kombinasi antara pencegahan dan detektif. Mempromosikan fokus dari fraud control activity adalah mempromosikan pencegahan fraud melalui aktivitas pengendalian yang berupaya dalam upaya preventif dan detektif, terintegrasi dengan penilaian risiko fraud, mempertimbangkan faktor spesifik organisasi dan proses bisnis yang relevan, mempertimbangkan penerapan aktivitas pengendalian di berbagai tingkat organisasi, memanfaatkan kombinasi kegiatan pengendalian fraud. Fokus dari fraud control activity selanjutnya adalah mempertimbangkan pengabaian pengendalian oleh manajemen. Kemudian menggunakan prosedur data analitik secara proaktif, di mana organisasi menerapkan suatu sistem yang mengatur proses dan prosedur data analitik yang dirancang dengan baik dan ketat. Untuk banyak organisasi menengah hingga besar, ini mungkin termasuk penggunaan teknik data analitik tingkat lanjut, seperti visualisasi data, text mining, machine learning, dan analisis statistik. Kemudian membentuk aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur. Fraud control activity tidak dapat memberikan jaminan mutlak terhadap ketiadaan fraud. Oleh karena itu, pimpinan organisasi harus memastikan bahwa organisasi mengembangkan dan menerapkan sistem untuk melakukan review, investigasi, dan penyelesaian cepat, kompeten, dan rahasia atas dugaan yang melibatkan potensi fraud dan pelanggaran lainnya. Suatu organisasi dapat meningkatkan peluang pemulihan kerugian sambil meminimalkan potensi gugatan hukum dan kerusakan reputasi dengan menetapkan dan merencanakan proses investigasi dan tindakan korektif secara hati-hati. Setelah evaluasi awal dari suatu tuduhan, jika penyelidikan diperlukan sebagai tindakan, maka selanjutnya Dewan Direksi memastikan bahwa organisasi telah memiliki proses yang tepat dan efektif untuk menyelidiki tuduhan dan menjaga kerahasiaan. Dalam titik-titik tertentu, diperlukan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum dan melakukan kegiatan investigasi untuk secara cermat melindungi pegawai, melindungi data-data dan aset yang ada. Fokus daripada fraud investigation dan corrective action adalah membangun sistem pelaporan whistleblower yang efektif, menetapkan protokol investigasi dan respons fraud, melakukan investigasi, kemudian melakukan data analisis, dan mengkomunikasikan hasil investigasi, di mana tim investigasi mengkomunikasikan seluruh hasilnya kepada otoritas internal yang relevan dan bila perlu kepada pihak eksternal yang berwenang. Kemudian mengambil tindakan korektif sesuai dengan relevansinya dari fraud yang ada, yaitu organisasi dapat memilih subjek, remediasi, pemulihan aset, atau aktivitas lain untuk menangani temuan investigasi. Kemudian mengevaluasi kinerja investigasi. Prinsip manajemen risiko fraud yang kelima adalah berkaitan dengan pemantauan program manajemen risiko fraud secara keseluruhan. Organisasi menggunakan aktivitas pemantauan atau monitoring dalam manajemen risiko fraud untuk memastikan bahwa masing-masing dari 5 prinsip manajemen risiko fraud telah berjalan dan berfungsi sesuai dengan rancangan awal. Organisasi menggunakan evaluasi berkelanjutan secara terpisah dan berkala atau kombinasi keduanya untuk melakukan aktivitas pemantauan. Kegiatan pemantauan membantu organisasi untuk terus meningkatkan program manajemen risiko fraud-nya. Evaluasi berkelanjutan terhadap program manajemen risiko fraud yang telah dilaksanakan termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang ada.
Fokus daripada monitoring activity adalah mempertimbangkan opsi campuran antara evaluasi, berkelanjutan, dan terpisah. Kemudian mempertimbangkan faktor penetapan ruang lingkup dan frekuensi evaluasi. Manajemen perlu mempertimbangkan perubahan dalam organisasi, lingkungan operasinya, dan struktur pengendaliannya untuk menentukan ruang lingkup dan frekuensi yang tepat dari kegiatan pemantauan program manajemen risiko fraud. Menetapkan kriteria pengukuran yang tepat. Manajemen dapat menetapkan kriteria pengukuran yang tepat untuk membantu evaluasi program manajemen risiko fraud secara objektif. Berkoordinasi dengan fungsi lain yang berfokus pada risiko kepatuhan dalam bisnis. Manajemen risiko mengkoordinasikan penilaian dan pemantauan program manajemen risiko fraud dengan fungsi lain di seluruh line bisnis dan memastikan keselarasan program dengan persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mempertimbangkan skema fraud yang telah diketahui ataupun dalam konteks kasus-kasus yang baru, mengevaluasi dan mengkomunikasikan dan memperbaiki kekurangan. Manajemen dan Dewan Direksi menilai hasil evaluasi pemantauan program yang sedang berlangsung dan terpisah dan menyampaikan kelemahan yang teridentifikasi kepada mereka. Dan yang bertanggung jawab untuk tindakan korektif dan menentukan bahwa perbaikan yang sesuai dan telah diterapkan secara tepat waktu. Menggunakan data analitik untuk terus memantau dan meningkatkan program. Dalam hal ini, manajemen memahami bahwa penerapan teknik dan data analitik, termasuk pemantauan terus-menerus, biasanya dapat menjadi cara yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur risiko fraud yang dibahas dalam prinsip 1 sampai 4 dapat dilaksanakan dan diketahui dengan benar. Dalam setiap proses fraud risk management yang telah kita bahas tadi, ada satu hal yang harus terus-menerus dikembangkan, yaitu penggunaan data analitik. Penggunaan data analitik menjadi semakin penting sebagai alat utama untuk pencegahan dan pendeteksian fraud. Data analitik digunakan untuk mendukung tata kelola manajemen risiko fraud. Dewan Direksi dan manajemen meningkatkan tata kelola risiko fraud yang efektif melalui penggunaan data analitik dan pelaporan data. Teknik data analitik digunakan untuk menilai risiko fraud dan respons dari risiko fraud. Prosedur data analitik secara proaktif digunakan dalam fraud control activity. Organisasi menerapkan suatu sistem yang mengatur proses dan prosedur data analitik yang dirancang dengan baik dan ketat, sehingga dapat mengidentifikasi transaksi dan kejadian anomali untuk penyelidikan lebih lanjut. Data analitik dapat digunakan dalam fraud investigations dan corrective action. Organisasi melakukan data analitik untuk mengidentifikasikan kelemahan kontrol yang mendasari dan kerugian atau dampak yang dapat diukur dari potensi fraud. Data analitik digunakan untuk memantau dan meningkatkan program. Manajemen memahami bahwa penerapan teknik data analisis termasuk pemantauan terus-menerus biasanya dapat menjadi cara yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur risiko yang sudah dibahas tadi dapat dilakukan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kesimpulannya adalah bahwa dalam fraud risk management dan internal control process perlu diterapkan secara beriringan dan berkelanjutan dalam suatu organisasi agar kelemahan yang terjadi karena error dan kelemahan yang terjadi karena kesengajaan yang biasa kita kenal dengan fraud dapat diidentifikasi dan ditangani, dimonitor, dievaluasi, dilaporkan, dan kemudian diperbaiki untuk masa yang akan datang.
Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga Anda semua dapat memahami dengan baik. Tetap semangat dan sampai jumpa.